Oke, selamat malam Ali. Assalamualaikum. Mari kita mulai kelas hari ini. Boleh on cam Ali? Sambil kita mulai aja langsung sambil nanti menunggu teman-temannya. Halo Ali. Ayo kita mulai saja kelas hari ini. Halo, bentar lagi. Halo Ali. Mari kita mulai saja karena temannya ternyata kayaknya pada telat-telat banget deh. Mulai aja sekarang. Kamu boleh on cam? Halo Ali, boleh on cam? Mari kita mulai. Oke. Oh, hari ini kita berdua dulu, Ali. Kayaknya teman pada telat banget. Jadi, kita mulai saja. Halo, Ali. Gimana kabarnya hari ini? Aku pengen dengar suara kamu loh. Kamu jarang banget ngomong. Halo. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Tapi suara kamu kurang keras. Malu-malu ya. Oke. Kalau bisa nanti kalau pakai mic aja. Karena kita... Halo. Karena ini teman-temannya belum datang. Hari ini kita akan belajar matematika lagi di pertemuan keempat. Kalau siap? Kalau siap, kasih jempolnya. Oke, thank you. Oke, hari ini pertemuan pertama pasti perhitungan lisan di pelajaran keempat ini. Nah, di perhitungan lisan ini kita akan mengenal namanya transposisi dalam penambahan.
Yaitu apa? Ketika ada A plus B atau angka apapun, ketika ada penjumlahan itu boleh dibalik-balik. Jadi nggak muluk-muluk A plus B, tapi B plus A juga boleh. Dan kita juga ada sifat binatorial dalam penjumlahan. Jadi A plus B plus C boleh B plus C dulu atau A plus B. Dalam penjumlahan, di sini tuh boleh dilompat-lompatin. Jadi kita bisa menambahkan mana dulu yang sekiranya mudah bagi kita untuk ditambahkan. Sehingga mendapatkan kelipatan 10. Karena kan kalau kelipatan 10 kayak 20, 30, 40, dan seterusnya, itu kan mudah ditambah. Nah, kita akan menambahkan angka-angka yang lain untuk mendekati ke kelipatan 10, sehingga kita mudah untuk menyelesaikannya. Oke. Nah, ada soal nih. 43 plus 8 plus 7. Nah, ini kan 43 sama 7 ini lebih dekat ke 50. Kita tambahin dulu. 43 tambah 7, 50 plus 8 sama dengan 58. Jadi, ini kita pakai sifat kombinatorial. Jadi, kita boleh nggak harus urut 43 plus 8, jadi bisa dilompatin 43 dulu, 43 plus 7 dulu boleh, 8 plus 7 dulu boleh. Tapi di sini kita karena ingin memudah, kita tambah dulu 43 plus 7 karena ini akan mendekati ke 50 atau kelipatan 10 dan 50, dan 50 plus 8 tinggal digabung 58. Kalau ini berapa, Li? 57 plus 16 plus 4. Yang 16 sama 4 dulu. Iya. Nah, kamu boleh lewat chat, boleh pakai on mic, boleh jawabnya. Oh, pakai kuasen. 74. Apakah benar 16 tambah 4 20, 20 ditambah 57 berapa? Ayo, berarti salah kan ini 74. Kelihatan nggak? 57 tambah 20 berapa? 77, benar. Ini 16 tambah 4 ini kan 16, paling kelipatan 10 paling mendekati adalah 20 karena 20 itu kurang 4. Kita panggil 4-nya, kita dulu 16 plus 4 dapat 20, dan 57 plus 20. Gampang itu, tinggal ditambah 77. Kalau ini, oke, 9 tambah 2 tambah 38. Apakah benar 28 tambah 38 sama dengan berapa dulu? Kan ini mendekati ke 40. Dapat 40 tambah 39. Nah, 79. Bentar. Oke, 79. Benar. Oh, bentar. Ada yang bergabung lagi, Sumeda. Oke. Bentar ya, aku stop dulu biar. Oh, benar. Oh, nggak apa-apa. Biar lanjut semua. Halo, Sumeda. Selamat bergabung. Langsung mengikuti saja ya, Sumeda. Karena ini kita masih di perhitungan lisan, jadi belum sampai jauh.
bergabung dulu. Oke, bentar ini aku mau stop share screen sebentar ya teman-teman. Karena aku mau balas WA dulu dari parents. Mungkin ada sesuatu yang harus dibalas dulu. Oke. Oke. Nah, kita balik lagi ke perhitungan lisan. Nah, kalau ini, tadi ini sudah. Nah, kalau ini, ada yang bisa jawab nggak? 43 plus 5 plus 45. Jadi yang kita mendekati 45 ini kalau ditambah 5 50. Berarti kerjain ini dulu. 5 plus 45. 93. 9. Oke, benar. Coba Ali juga benar. Ali, wah kalian benar semua. 93. 5, 5 plus 45 dulu, dapat 50. Kemudian plus 43. 90. Kalau ini teman-teman. Nah, ini 1 tambah sama 9 ini berarti ada 0 kan? Kalau ada 0 berarti berpotensi untuk menjadi kelipatan 10 nih. 21 sama 9 ini. Ada yang mau jawab? 21 plus 32 plus 9. Yang 20 berapa? Berapa? 21 plus 9 dulu. Dapat berapa? 10 kan? 60? 60 berapa? Nih, tinggal digabung aja teman-teman. 10, 30 tambah 32. 62. Nah, benar. 62. Jadi teman-teman, untuk memudahkan kita menghitung, kita harus menambahkan angka yang mudah dulu. Nah, angka yang mudah itu adalah angka yang kelipatan 10. 10, 20, 30, 40, 50, sampai 90. Nah, untuk mengetahui angka mana yang bisa ditambah, biasanya kita bisa mencari tahu dengan satuannya ini kita tambahin aja. 21 ini 1 plus 9 kan 0. Nah, kalau belakangnya udah 0, nah itu berarti berpotensi untuk kita tambahin dahulu. Contoh 21 plus dapat 30 kan? Sisanya plus 32-nya yaitu 62. Gitu. Nah, ini ada yang bisa nggak? 76 plus 7 plus 4. Nah, ada yang ada yang 0 juga nih. Saya lihat gabung juga. 87. 87. Benar. 76. Bentar, tunggu salin biar siap juga. 76 plus 4, 80. Kemudian 80 plus 7 sama dengan 87. Jadi sekali lagi, halo Selin, cari kelipatan 10 yaitu 76. Oke, langsung bergabung aja ya Selin. 76 plus 4, 80. Berarti 6 sama 4 ini kan pasti 0 kan? Atau 10. Berarti berpotensi kita tambahin dulu. Dapat 80 plus 7 sama dengan 87. Nah, ini hasil-hasil yang tadi. Sekarang ada soal ini teman-teman. Sebutkan semua bilangan yang kurang dari 87. Ada yang mau jawab? Boleh pakai chat, boleh pakai coretan, atau langsung ngomong. Mana aja yang kurang 87? 79, Oke. 62. Oke, 79 dan 62. Benar. Untuk yang B, sebutkan semua bilangan yang tidak lebih besar dari 87. Benar. Clue-nya adalah tidak lebih besar dari 87. Ada yang mau jawab? 79, 62. Oke. Terus? Oke. 79, 62, 87. Nah, kenapa 87 ikut? Karena 87 itu sama dengan 87. Ya kan?
sama dengan 87. Jadi dia tidak lebih besar juga. Jadi nanti ada soal pelan karena soalnya banyak menjebak. Contohnya ini tidak lebih besar, berarti sama boleh atau tidak lebih kecil, berarti sama juga boleh. Oke. Nah, ini jelasan tadi. Nah, selanjutnya ini yang C. Sebutkan yang terkecil dari bilangan yang dihasilkan yang angka pertamanya lebih besar dari angka kedua. Jadi angka puluhannya, pertama puluhan, kedua satuan. Yang angka pertamanya lebih besar dari angka kedua. Ada yang mau jawab? Angka mana yang teman-teman? 93. Oke, 93. Terus 62. 62. Terus Ya. yang angka 7. pertama. Kalau 7 sama 9 kan ini 7 lebih kecil nih daripada 9. Satu lagi adalah 87. 7. Karena angka pertamanya ini atau puluhannya, sorry ya, puluhannya ini lebih besar daripada satuan. Nanti ada soal kayak gini juga. Angka yang pertama, angka kedua. Angka pertama itu yang puluhannya. Ya. 93, 62, 87. Angkanya itu aja, tapi yang paling kecil. Sorry, tadi kita belum bahas yang paling kecil, yaitu 62. Antara 93, 62, 87. Kan angka pertamanya lebih besar daripada angka kedua. Tapi yang paling kecil yaitu 62. Jadi setelah kita mencari angka yang pertamanya lebih besar daripada angka kedua, kemudian kita cari yang paling di antara mereka, yaitu 62. Oke, selanjutnya kita bekerja di platform. Kita kerjain yang nomor satu, pertemuan 4. Kita kalau bisa 15, enggak, 10 menit ya teman-teman ya. Biar nanti kita bisa ngejar waktunya. Karena materi hari ini banyak banget. Ada 4, 4 soal. Dan setiap soalnya lebih dari 7. Jadi kita Kak, harus ini mengejar apa itu ya? semua. Apa? Oh, siapa Selin? Oke. Nah, aku mau lihat dulu. Masih loading. Oh, kamu password lupa? Lupa. Bentar, aku cariin dulu. Ya kamu. Selin. Bentar, masih loading. Aku buka dulu. Aku kirim via chat ya. Itu loginnya sama passwordnya.
Ini nomor 1, Kak. Mm-mm. Yang pertemuan 4 nomor 1. Selamat banget teman-teman. Oh ya, di sini kita nggak boleh takut nanya teman-teman. Jadi yang merasa sedikit bingung, tanya aja biar kita bahas. Karena ini nggak harus selesai semua teman-teman. Jadi jangan sampai salah pelan-pelan juga. Tapi ya jangan sampai salah. Jangan sampai salah 2 kali. Karena itu kita punya kesempatan 2 kali. Wish, ada yang udah selesai. Keren. Nah, kelas ini pinter-pinter semua. Perhitungan lisannya cepat-cepat. Di bagian 2, Selin. Di bawah. Ini 4 menit lagi teman-teman. Habis itu kita balik ke kelas. Kak, yang nomor 2 ini di bawahnya ya? Ya, mm-mm. Semua angka yang tidak 79 boleh ikut. Jadi beberapa angka. Contoh 79 ini boleh dimasukin. Karena 79 kan tidak kurang. 79 boleh. Kalau 74 kan kurang. Yang diminta adalah tidak kurang.
Jadi lawan katanya kurang. Oh iya teman-teman, oke nanti aja. Nanti ada algo teman-teman. Jadi kalian ada toko bisa berbelanja di pakai algo koin. Jawabannya lebih dari satu. Kalau ini satu aja, sebutkan bilangan terbesar, berarti yang paling gede. Yang dimana digit pertamanya kurang dari digit dua. Berarti digit pertama lebih besar. Digit pertamanya kurang dari digit kedua. Bentar, kenapa salah itu ya? Oh, digit pertama berarti depannya lebih kecil. Digit pertama kan lebih kecil. Nah, itu. Digit pertama lebih kurang dari digit kedua. Yang puluhan lebih kecil daripada satuan. Tapi paling besar. 79 juga bisa nih. Kan 7 sama 9 lebih gede. Jadinya 79. Karena digit pertamanya kurang dari digit kedua dan dia paling besar di antara yang lain. Oke, kita balik ke kelas teman-teman. Boleh stop share screen semua. Kita lanjut ke materinya. Oke, sekarang kita akan belajar interval, yaitu sesuatu hal yang berurutan. Nah, contohnya ini nih. Kita akan menempatkan beberapa objek di antara objek lainnya. Nah, Ali Sumeda udah siap? Ada 4 kubus, kemudian di sisi-sisinya, di spasinya, di antara 2 kubus dia yang diapitan 2 kubus ini ada spasi. Kalau ada 4 kubus, ternyata 3 spasi. 1, 2, 3. Nah, ternyata untuk nyari spasi ini, ada rumusnya teman-teman. Itu rumusnya jumlah benda minus 1. Contohnya ini jumlah bendanya adalah kubus. 4 minus 1. Ini nanti ada soalnya itu nggak dibilang spasi, tapi contohnya spasi ini bisa diganti eh, Oke, sorry gangguan jaringan. Kita mulai lagi. Apakah udah siap? Boleh on mic semua. On mic, on cam.
Sorry, gangguan jaringan. Ini udah aku ganti ke internet lain. Kemungkinan ini nggak akan error lagi. Oke, lanjut. Nah, aku ulang lagi. Kalau ada 4 kubus, kemudian ada spas spasinya, yaitu jumlahnya berarti kalau 4 kubus spasinya ada 3. Dan ini ada rumusnya, yaitu jumlah jumlah bendanya 4 kubus minus 1. Jadi untuk nyari spasinya atau ini, nanti tinggal di minus 1 aja. Contoh nanti ada soal, kadang kata-katanya itu bukan spasi, tapi karena ini kotak hijau nih, kotak hijau. Nanti bisa tiba di antara kotak hijau ada kotak warna kuning gitu atau pink deh. Di sini ada kotak warna pink yang diapit oleh dua kotak warna hijau. Jadi di setiap dua kotak hijau diapit kotak warna pink. Nah, nanti diminta berapa kotak warna pinknya. Karena yang mengapit itu 4 kubus, tinggal minus 1 aja. Jadi kita nggak perlu gambar. Contoh lagi, nih kalau ada 2 kubus, berarti kan 2 kurang 1, yaitu cuma 1. Kemudian, nah ada 1. Berarti benda di antara 2 kubus ini, yang kubus birunya cuma 1. Kalau 3 kubus, 3 minus 1, yaitu ada 2. 1, 2. Begitu seterusnya. Udah mengerti untuk mencari spasi atau jumlah benda yang diapit antara dua benda lain? Sudah, Ada yang Kak. udah. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau jumlah bendanya kubusnya itu ada 13, berapa spasi yang ada? Belum. 12. 12. 12. Oke, benar. Tinggal jumlah benda kurangi 1. Oke. Nah, ini tadi kita belajar. Nah, langsung ini ada soal teman-teman. Ahmad membuat karangan bunga dari bendera berwarna. Pertama, ia mengikat 9 bendera biru pada setas tali. Kemudian, di antara masing-masing dua bendera, jadi yang tadi, yang diapit, dia memasang satu bendera merah. Berapa banyak bendera merah pada karangan bunga? Berapa banyak bendera yang dipasang Ahmad di tali? Yang merah dulu berapa, teman-teman? Yang dipasang di antara dua bendera biru. Kalau ada 9, berarti 8. ada berapa? 8. 8, benar. Ada 8 bunga merah. Bendera merah, sorry. Bendera merah. Tinggal 9 kurangi 1. Kemudian berapa banyak bendera yang dipasang Ahmad di tali? Berarti tinggal di total 9 biru dan 8 merah, yaitu 17. Nah, ini gambarnya. Dia memasang 9 biru. Jumlahnya 9, kemudian di antara masing-masing dua bendera biru, dia memasang merah, yaitu di spasinya kan. Kalau yang diapit ini merah jumlahnya 8. Tinggal 9 kurangi 1. Dan totalnya adalah 9 plus 8. Itu 17. Nah, ini ada lagi nih. Krista menaruh semua bonekanya secara berurutan. Kemudian di antara boneka itu, ia menempatkan satu anak beruang. Jadi anak beruangnya ada di spasinya. Berapa banyak boneka yang dimiliki Krista jika ada 6 ekor anak beruang? Nah, ini dibalik teman-teman. Yang diketahui adalah yang di spasinya dulu. Nah, kalau yang diketahui yang di spasinya dulu, untuk nyari yang mengapit, itu berkebalikannya. Kalau tadi nyari yang spasinya itu minus 1, kalau nyari yang mengapit itu plus 1. Contoh nih. Jadi tinggal di plus 1 aja. Nah, ini pertama dia ada 6 ekor beruang.
Kemudian di antara beruang ini diapit oleh boneka. Karena ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, di plus 1 aja. Berarti 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke? Kalau sekali lagi, kalau ada spasi, kalau yang diketahui adalah jumlah benda yang ada di spasinya yang diapit, berarti kita tinggal tambah plus 1. Oke? Sekarang ada pertanyaan lagi nih. Kalau jumlah boneka yang diapit itu ada 8, berarti boneka yang mengapit itu ada berapa? 9. Oke, benar. 9. Tinggal plus 1 saja. Oke, bentar. Oh, aku malah stop share screen. Kita lompatin aja yang ini. Oke, oh ya. Kali lagi, untuk nyari spasinya, jumlah benda di minus 1. Kalau untuk mencari benda yang mengapit, yang spasi dihitung di plus 1. Oke? Oke. Sekarang kita kembali ke platform untuk mengerjakan yang soal nomor 2. Itu soalnya banyak banget. Kita nanti coba berapa soal ya? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau bisa hari ini untuk sampai 10 saja dulu teman-teman. Kita akan mengerjakan sampai 10 dengan waktu 15 menit. Pelan-pelan aja. Ingat kapan di minus, kapan di plus. Itu kuncinya itu. Kita ngerjain nomor 11 sampai nomor 10 aja. Dengan waktu sampai 19.30. Nah, nomor 2 ada yang melingkar. Yang melingkar beda lagi nanti teman-teman. Tapi coba yang melingkar digambar dulu aja. Kalau bisa nanti ditaruh di antara yang bunga yakut dikasih spasi. Biar untuk tempat bunga yang kuning. Untuk yang nomor 2 yang bagian 2 berarti itu jumlah totalnya teman-teman. Karena kan ada bunga yang kuning, ada bunga yang merah muda. Jadi totalnya berapa? Yang agak bingung boleh ditanyakan. Jangan ragu-ragu. Kak, ini nomor 2 gimana ya? Ya. Yang nomor 2 gimana, Kak? Nomor 2,
Pertama kamu nanam dulu yang bunga yakut merah, yaitu yang merah muda ini. Kamu tanam di sini. Kemudian nanti di antara bunga yang merah muda kamu taruh yang kuning. Jadi kamu nanamnya dikasih satu spasi biar untuk tempat bunga daffodilnya. Yang merah dulu aja, karena nanti kamu ngisi yang baru ngisi sisi-sisinya tengahnya pakai yang kuning. Jadi merahnya ditata sedemikian rupa, baru yang kuning. Yang nomor 4 itu konsepnya kayak nomor 2 teman-teman, yang nomor 4. Jadi dia melingkar juga. Kalau yang melingkar itu jumlah benda yang mengapit dan terapit itu sebenarnya sama. Nggak pakai rumus minus satu dan nggak pakai rumus plus satu. Jadi jumlah bendanya itu sama kayak yang nomor 2. Nomor 2 tadi kan bunga yang merah muda sama yang kuning sama. Yang nomor 5 dibaca dulu teman-teman. Pertama apel dulu. Apel paling pojok sama pojok dan di tengah. Kemudian baru diisi yang pohon pir di antaranya. Kemudian baru pohon ceri. Di sini pink. Kemudian di sini juga pink. Yang ini harusnya kuning, ini hapus. Ya. Yang ini udah benar, yang lain itu udah benar. Ini, yang ini hapus saja dulu. Nah, itu hapus. Hapus. Ini juga hapus. Nah, di sini taruh pink. Kemudian sini taruh pink juga. Nah, di antara itu ditaruh yang kuning. Oke, nomor 4. Oke, sebentar. Nomor 4 itu, Ali. Coba kamu buka nomor 2 kamu. Nomor 2 itu sama persis. Bentuknya melingkar kayak kue. Kalau yang nomor 2 itu nggak pakai rumus. Yaitu jumlah yang merah sama kuning kan sama. Jadi yang mengapit dan terapit itu jumlahnya sama. Yang pink kan ini 6. Yang kuning juga 6. Berarti nomor 4 konsepnya sama kayak yang nomor 2. Karena bentuk kuenya kan melingkar tuh. Udah. Ini oh, yang ini salah, Selin. Ini salah. Yang oh, kamu ulang.
Oke, pinknya ada di sini, sini, ini, sini, dan sini. Kayaknya maksudnya apa? Oke, Sumida nomor berapa? Oh, nomor 6. Ewan mengatur kurcaci taman. Dia menempatkan 7 kurcaci bertopi merah sepanjang jalan. Berarti jalannya kan pasti lurus gini kan? Berarti pakai rumus -1 dan +1 nanti. Kemudian di antara masing dua kurcaci yang bertetangga, dia menempatkan satu kurcaci bertopi biru. Berarti pertama merah, merah dulu. Kemudian di antara merah ini, dia ada yang biru. Nah, kemudian di antara masing-masing kurcaci tetangga, dia menempatkan satu kurcaci bertopi hijau. Nah, kemudian di antara mereka ini, dikasih hijau juga. Entah dihapit oleh yang kuning atau yang biru. Tapi di antara mereka dikasih hijau. Jadi bertahap. Yang biru dulu 7 minus 1 dapat yang biru. Kemudian yang hijau itu adalah biru dapat 6 kan. 6 plus 7, 13. 13 minus 1. Berarti yang hijau 12. Udah deh. Sesuai itu. Oh, Ali masih bingung? Kalau melingkar itu jumlahnya sama Ali. Kalau ada 7 mawar putih, berarti yang mawar merahnya yang diapit juga sama. 7 juga. Karena melingkar itu eh, jumlahnya sama dengan yang mengapit. Jadi dia sama. 7 juga. Kemudian berapa banyak bunga mawarnya tinggal kamu total aja. Kan ada Ah, yang mawar nomor merah. 2 ini benar atau salah? Oke, sebentar. Nomor 2. Oh, kamu nomor 2. Hmm, ini udah hijau berarti benar. Berarti ada bagian duanya. Klik bagian 2 ini yang di sini. Udah benar yang atas. Ada bagian 2. Nah, itu. Biar nanti kebuka selanjutnya. Berapa banyak bunga yang ditanam Mademe Rosa di pedang bunga? 12 kan. Tanam. Oh, klik nomor 5, Ali. Nanamnya pertama apel dulu. Di apel bener di sini sama di tengah sini. Hewan menghiasi jalan setapak di taman. Dia mendapat Nah, baru deh. Nanti di antara apelnya baru dikasih lemon. Lemonnya di sini. Ini apelnya di sini, apelnya dulu. Apelnya ini pindah sini. Nah, tengah pas. Biar di tengah-tengah. Bukan, yang ini benar. Ini di pojok sini benar. Ini juga benar. Ini juga benar. Ini udah benar. Sini. Benar. Ini sini. Salah. Itu carinya belum dipasang. Dan apelnya kan 3. Kamu ulangi dulu aja. Klik ini nih. Klik nih. Aku bantu deh. Kamu klik ini dulu. Nah, itu udah benar. Kemudian apa? Pir kan? Pir taruh sini. Sama tengah sini. Nah, di antara mereka baru dikasih cherry. Sini
Sini, sini, sama sini. Untuk yang nomor 2 bukan sakura, Ali, tapi pohon ceri yang dimaksud. Cerinya kamu hitung berapa? Kita mengerjakan sampai nomor 10 aja, teman-teman. Sekitar 5 menit lagi ya, biar kita bisa mengejar materinya. Karena ini soalnya banyak banget nanti. Jangan ragu buat bertanya, karena bertanya itu nggak ada Kak, yang nomor salah. 3 gimana ya? Dia 13 kayaknya itu. Weda, ingin dibantu? 13 itu. Ya, yang nomor 9 gimana? Nomor 9, coba kita baca dulu. Hewan sedang menata pot bunga. Dia menempatkan pot-pot merah secara berurutan, lalu menempatkan pot biru di antara dua pot merah. Kemudian dia meletakkan satu pot hitam di antara dua pot yang berdekatan. Berapa banyak pot yang dimasukkan hewan ke dalam barisan jika 8 pot hitam dalam barisan tersebut? Nah, ini dibalik nih. Untung yang dapat itu hitam kan. Terakhir kan hitam. Berarti yang mengapit dia jumlahnya berapa? Dia ada di spasi. Jadi pakai rumus plus 1. Karena hitam kan itu dapat 9. Berapa banyak total pot yang dimasukkan hewan ke dalam barisan jika ada 8 hitam? Berarti totalnya adalah 8 hitam dan 9 pot yang biru maupun merah. Karena yang mengapit pot hitam itu entah biru atau merah itu nggak dibedain. Yang penting antara pot biru sama merah itu ada pot hitam. Jadi 9 plus 8. Tinggal plus 1 aja. Oke, Ali nomor 6. Sebentar. Oke. Ini bertingkat, Ali. Jadi pertama ada 7 merah. Kemudian untuk mendapatkan yang biru, yaitu karena birunya di antara yang merah, berarti pakai rumus minus 1, yaitu 6 merah. Kemudian di antara masing-masing kurcaci tetangga, dia menempatkan satu kurcaci topi hijau. Jadi kalau ada yang pertama ini kan merah, kemudian biru, kemudian hijau. Nah, entah diapit oleh biru atau merah, tetap itu berarti kita mengabaikan berapa merah, berapa biru. Jadi karena merah itu 7 yang
biru 6 berarti total 13. Kemudian untuk dapat yang hijau berarti 13 minus 1, yaitu 12. Yang hijau biru 6, karena 7 minus 1. Kemudian berapa banyak kurcaci top hijau yang dimiliki? Yaitu yang merah plus yang biru. 13 minus 1 dapat 12. Dua menit lagi teman-teman. Habis itu kita ke materi. Materinya dikit banget nambahannya. Biar kita bisa ngejar nomor 3 dan 4. Untuk yang nomor 4 itu kayak nomor 2, Selin. Kalau melingkar, kan kuenya bentuknya melingkar ini. Ya kan? Berarti kalau 7 putih, kemudian yang mawar merah adalah sama. Kalau melingkar bentuknya sama. 7 putih, berarti yang merah juga 7. Karena kayak nomor 2 tadi. Coba kamu klik nomor 2, itu kamu kalau menghitung yang merah sama yang kuning, yang mengapit, itu jumlahnya sama. Jadi mawar merah itu sama dengan putih. Karena bentuknya melingkar, nggak datar. Kalau yang datar baru kita pakai rumus. Kemudian kalau yang banyak bunga yang dihias berarti total. Total merah berapa, putih berapa. Yang ini totalnya. Totalnya berapa? Yang merah sama yang putih digabung. Siapa yang nanya? Oke, ya. Ali nanya. Nomor berapa, Ali? Oh, nggak jadi nanya. Oke, teman-teman, boleh berhenti dulu mengerjakannya. Kita kembali ke kelas. Boleh stop share screen dulu. Kita kembali kelas, nanti bisa dikerjakan sehabis kelas atau besok. Dan bisa ditanyakan via chat dengan Kak Didit untuk pembahasan soal yang kira-kira tidak dimengerti. Oke, selanjutnya materinya sama kayak materi kemarin. Tapi ini ada sedikit tambahan. Nah, kemarin kita belajar figur. Kalau ini kan ada perbedaannya bentuk doang kan ya. Warna sama, bentuk beda, dan ukuran sama. Kalau ini bentuknya sama, warna sama, tapi ukurannya beda. Kalau yang ini ukurannya beda, warna beda, bentuk sama. Jadi ada 2 perbedaan. Kalau yang ini ada 3, ukuran, bentuk, dan warna. Nanti ada soal, nanti kita disuruh melengkapi kotak selanjutnya dengan cara mendeteksi setiap langkahnya itu, setiap langkah bentuk figurnya itu mempunyai berapa perbedaan. Kalau 2 berarti selanjutnya 2, kalau 3 berarti selanjutnya 3 terus. Nanti ada pola-polanya gitu. Terus kemudian ada lagi yang ini. Nah,
Tentukan figur manakah yang berada pada urutan ke-22 pada baris tersebut dan urutan ke-31 pada baris tersebut. Nah, ini kan ada urutan 1, urutan 2, urutan 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kalau untuk dapat urutan ke-22, 21, 23 berarti kita harus melanjutin gambar apa selanjutnya. Nah, ternyata gambarnya ini berpola teman-teman. Dari lingkaran oranye, persegi hijau, dan segitiga ungu. Jadi gini, dibatasin gini. Berpola terus. Gini, gini, gini. Selanjutnya juga itu. Berarti habis itu persegi hijau, dan selanjutnya berarti ini. Segitiga ungu. Polanya gitu. Nanti ada soal kita harus lihat polanya juga. Oke. Nah, untuk dapat urutan ke-22 dan 21 dan 23, kita nggak perlu menggambar semua urutannya. Nah, ada caranya teman-teman. Yaitu, pertama kita ngasih urutan dulu pada gambar yang sudah tergambar. 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita masukin masing-masing. Ini yang lingkaran ternyata di urutan pertama, keempat, dan ke-8. Oh sorry. Ini salah ini. Urutan ke-4 dan 7. Ya kan? 1, 4, 7. Sampai ini doang. Kemudian yang persegi itu di urutan 2 dan 5. Sampai ini doang. Dan segitiga ada di urutan 3 dan 6. Sampai ini. Nah, ternyata kalau kita lihat teman-teman, dari 1 ke 4, itu tuh lompat 3, plus 3. Jadi setiap urutan selanjutnya, yaitu urutan keempat, dengan cara kita menambahkan 1 ini, 1 plus 3, itu adalah urutan untuk lingkaran. Kemudian plus 3 lagi, 4 plus 3 dapat 7. Kemudian 7 plus 3 dapat 10. 13. Jadi urutan 10, 13, 16 nanti urutannya adalah lingkaran. Jadi kita nggak perlu menggambar semua, tapi kita pakai koordinat urutannya ini. Begitu juga dengan yang persegi ini. Persegi ini kan 2 dan 5. 2 dan 5 ini ternyata 2 untuk dapat 5, 2 harus ditambah 3 juga. Berarti urutan selanjutnya juga ditambah 3. 5 plus 3, 8. 5 plus 3, 11, dan seterusnya. Ini juga segitiga juga. 3 plus 3 sama dengan 6, plus 3 lagi 9. Jadi ternyata polanya adalah plus 3 semua. Jadi urutan ke-22 adalah lingkaran, urutan ke-21 adalah segitiga, urutan ke-23 adalah persegi. Paham? Ada yang mau tanya dulu tentang urutan ini? Kak, boleh ulangin lagi gak? Oke. Aku ulangi lagi. Aku hapus. Pertama ada gambar kayak gini, ya kan? Kita lihat dulu polanya. Oh, polanya ternyata gini. Berulang-ulang kan? 33, 33, 33. Kemudian pada gambarnya kita kasih urutan dulu. Urutan 1, urutan 2, urutan 3, urutan 4, 5, 6, 7. Kalau udah kita kasih urutannya, kita kasih koordinat urutannya, yaitu pertama kita lingkaran dulu di urutan 1 dan 4 dan 7. Kemudian kita cari polanya, 1 ke 4 itu ditambah berapa? Oh, ditambah 3. Kemudian 4 ke 7 ditambah berapa? Oh, ditambah 3. Berarti kalau awalnya ini 10 nggak diketahui, berarti karena polanya setiap lompatannya itu ditambah 3, ditambah 3 juga, 7 plus 3 yaitu 10, 10 plus 3, 13, 13 plus 3, 16, dan seterusnya sampai 22 yang diinginkan ya, karena diinginkan adalah urutan ke-22. Begitu juga dengan persegi ini dan segitiga ini. Oke? Oke, Kak. Oke, sekarang ada pertanyaan nih. Urutan ke-26 apa teman-teman? 29. 26 apa? Persegi, benar.
persegi. Tinggal 23 ini kita tambah 3, tambah dengan 26. Urutan ke-24 apa teman-teman? Segitiga. Benar, segitiga. 21 plus 3, 24. Karena polanya setiap urutannya adalah plus 3 terus. Oke, udah paham. Sekarang kita kembali ke platform, kita mengerjakan yang nomor 3. Nanti kalau udah selesai, bisa lanjut ke nomor 4. Balik dulu ke yang 3.4 ini. Klik. Nanti kita selanjutnya bisa dikerjakan sehabis kelas atau bisa besok sebelum kelas selanjutnya terlaksanakan. Untuk nomor 1 itu teman-teman ada 3 jawaban. Jadi kalau kurang atau kurang dari 3 berarti salah. Ada 3 jawaban. Ada jawaban 1, jawaban yang salah itu. Selamat mengerjakan. Nomor 2 ada polanya teman-teman. Cari dulu polanya, kemudian ikuti polanya. Yang nomor 3 itu setiap kotak ada 2 jawaban. Sesuaikan dengan yang diinginkan. Berbeda dengan gambar di atas, berapa ada kalau ada 2 apa dan apa.
Untuk nomor 3 Ali kalau belum keluar di refresh saja. Klik ini. Yang ini. Nah, yang nomor 4 itu polanya adalah setiap lompatan satu ini ada berapa perbedaan. Kalau tiga, tiga. Kalau dua, dua. Nanti setelah menaruh gambar di kotaknya, klik enter ya. Karena nanti biar kotak selanjutnya biar kebuka. Contoh ini sama ini berapa perbedaan. Terus kemudian ini berapa perbedaan. Selanjutnya pasti perbedaannya jumlahnya sama. Klik and klik enter dulu Selin. Kalau setelah menaruh bendanya di keyboard. Nah, kalau udah hijau berarti dia udah kebuka kotak selanjutnya. Itu banyak banget. Nomor 4. Ini kotak ini berapa? Klik enter, Ali, biar kotak selanjutnya kebuka. Enter di keyboard. Oh, salah. Ada dua kesempatan. Ini sebenarnya setelah ini berapa perbedaan. Ini sama ini berapa perbedaan. Nanti polanya sama. Jumlah perbedaannya yang digunain.
Yang nomor 7 ada 2 jawaban, teman-teman. Udah, Kak. Oke, kalau udah boleh lanjut ke nomor 4. Kak, yang nomor 1 ini gimana? Ya. Yang nomor 1. Oh ini. Ini sebenarnya kamu harus menata stikernya ya sesuai dengan gambar. Jadi nggak boleh, misalnya yang nggak boleh ya. 1, 2, habis itu 3. Karena 1, 2, 3 ini tiganya ternyata di bawah 2. Berarti yang boleh 1, 3, 2. Jadi kamu harus sesuai di gambarnya. Mana yang ditumpuk, mana yang tertumpuk gitu. Contoh ini 1, 3, 5 ini boleh. 1 dulu, 3 dulu, 5 dulu, baru 2 dan 4. Karena 2 dan 4 kan di atas mereka kan. Nah, gitu. Ada 3 jawaban nomor 1 itu, teman-teman. Untuk kali di refresh dulu aja Ali, biar gambarnya keluar. Yang di pojok kanan atas. Nomor 3 agak sulit, teman-teman. Kalau dia mau tanya, boleh silakan. Nomor 3 emang agak, ya, tapi kalau bisa, oke, keren sih. Sumeda, jawabannya satu aja, Sumeda. Karena yang ditanyain cuma Mevi, antara Mevi dan Intan. Mau aku bahas? Ini asik, aku kasih clue deh. M plus A lebih besar dari, nah ini A, ayolah, coret bentar. Aku perbaikin. Lebih besar dari P. Kemudian I plus Intan dan Anis
itu lebih kecil daripada P. Nah, ini sebenarnya udah ketahuan. Berarti M plus A ini lebih besar daripada P dan lebih I plus A. Udah deh diketahui. Berarti I dan A lebih besar mana? Karena di I ini sama-sama ada A-nya, berarti A-nya bisa dihapus aja. Set, set. Udah kelihatan. Jangan pakai singkatan. Sebut aja Mevi atau Intan. Yap. Oh, sorry, sorry. Ini kebalik. Jangan, jangan, jangan dulu. Ini aku salah, salah, sorry. Ini kebalik. Ini gini. Hmm. Nah, itu. I sama M besar mana? Bener. Hmm. Kayaknya semuanya nomor 3 kebingungan ya. Aku kasih clue deh. M, Mevi, Anis lebih besar daripada Putri. Kemudian Intan plus Anis. Oh, udah bener itu jawabannya. Lebih kecil daripada P. Udah, ternyata udah bisa, Selin. Wih, bisa semua. Yang nomor 6 bedakan yang eh, ladybug yang sebelah kiri dan sebelah kanan. Berbeda, kiri kanannya beda-beda. Kalau yang nomor 6 maksudnya gimana? Oke, nomor 6. Sebenarnya kalau lihat yang di atas, ini 14 ini dapatnya dari 24 minus 10.
Kemudian 19 minus 5. Ini buat yang sini. Nah, untuk yang kanan ini, dengan ini, 12 minus 5, 10 minus 3 dapatnya ini. Kalau yang kiri, yang di dekat kepala lebih besar. Kalau yang di kanan, yang dekat ekor lebih besar. Kak, nomor 5 gimana, Kak? Nomor 5, susun angka-angka dalam lingkaran sehingga setiap tanda panah bergerak dari kecil ke terbesar. Berarti yang paling dari kecil ke besar berarti dimulai dari yang kecil. Yang 23 yang tidak ada panahnya dulu. Yang nggak ada panahnya 23 masukin sini. Kemudian 23, setelah itu masukin 58 ke jumlah selanjutnya. Intinya paling 58 ke sini karena dia ada 2. Kemudian ini 39 kan urutannya gini. Ini ada ini 0 panah, ini 1 panah, 39 berarti sini. Ini ada 2 panah, ini ada 3 panah. Semakin banyak panahnya, berarti semakin banyak angkanya. Ini 1 sini. Jadi urutannya dari yang kecil ke sini, kemudian ke sini, baru terakhir ke sini. Sudah, Kak. Oke, kalau sudah, kita tunggu temannya dulu sekitar 2 menit. Kak, nomor 6 gimana? Oke, nomor 6. Yang ini buat ini, yang ini buat ini. Berarti 24 kurangi 10 sama dengan 14, 19 kurangi 10 sama dengan 40 juga. Kalau yang ini, 12 kurang 5, 10 kurangi 3, dapatnya ini. Dibagi. Yang ini dekat kepala, yang lebih besar. Yang ini dekat ekor lebih besar. Oke, kalau yang udah, boleh tunggu temannya dulu. Jadi kita akan menutup kelas hari ini. Oke, udah selesai semuanya teman-teman. Kalau udah selesai, kita bisa akhiri kelas hari ini. Sebelumnya ada yang ditanya dulu teman-teman untuk kelas hari ini. Dari perhitungan lisan, dari urutan, ada interval. Tadi ada yang mau ditanyain, mungkin ada materi yang masih kurang jelas atau soal yang ingin dibahas. Ada yang ditanya dulu? Tidak, Kak. Oke, kalau tidak, hari ini kita udah belajar perhitungan lisan.
Tadi pas di tulisan kita ada teori tambahan yaitu boleh melompat-lompat mau yang ditambahin yang mana dulu, sehingga kita bisa memudahkan kita berhitung. Kemudian kita juga belajar interval. Kalau urutannya datar, itu nyari yang spasi di -1, tapi kalau nyari yang mengapit itu +1. Kemudian kalau bendanya ditaruh secara melingkar, itu jumlah yang mengapit dan terapit itu sama. Contoh tadi 7 mawar putih, di tengahnya dikasih mawar merah, berarti 7 juga. Kemudian yang pola-pola tadi, nggak jauh beda yang kemarin, kalau setiap pola selanjutnya itu bisa diketahui dengan beberapa perbedaan dengan pola sebelumnya. Contoh tadi kita dapat 3, berarti selanjutnya itu polanya kita cari dengan 3 perbedaan dari sebelumnya. Dan satu lagi kita tadi pakai dapat pola dengan gambar yang berpola, yaitu contoh tadi kan ada gambar ternyata 3-3. Setiap 3 benda dia berulang lagi, berulang lagi. Nah, tadi ada caranya juga, salah satunya dengan menuliskan urutannya atau enggak kalian bisa menghitung, tadi ada yang teman kalian menghitung dari contoh tadi 9, 10, 11, 12, jadi di pilihannya dihitung sampai ke yang diinginkan. Contoh 27, jadi kita berhitung sampai 27 dengan meletakkan urutan sesuai dengan pilihannya. Oke, kalau udah tidak ada yang ditanyakan, Kak Didi tutup kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Oh ya, teman-teman, di sini ada toko. Kalau kalian lihat buka Algonova kalian ada tulisan toko, itu belum bisa dibuka tokonya. Dan di situ kalian nanti bisa belanja dengan ada koin Roblox, ada Netflix dan sebagainya dengan cara mengumpulkan koin Algonova. Nah, tadi aku udah menambahkan beberapa koin ke kalian karena jadi setiap kelas nanti ada tambahan poin. Ada yang karena datang paling tepat waktu, mengerjakan dengan baik, terus kemudian di kelas sopan dan sebagainya, nanti ada dapat poin. Jadi bisa dikumpulin dan bisa dibelikan voucher yang tertera. Tapi ini tokonya belum buka, nanti kalau udah buka kemungkinan kalian udah punya koin yang banyak karena setiap minggunya nanti Kak Adit bagiin koin-koinnya. Oke, kalau sudah Kak Adit tutup untuk kelas hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Bye-bye teman-teman. Sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum. Terima kasih.